bin Ali, Alauddin bin Ali, kemudian ada Ali bin Alauddin, sampai dengan masa Sultanah Safiyatuddin, Sultanah Ainayah Shah Zakiyatuddin, Nurul Alam Naqiyatuddin, dan Sultanah Kamalat Shah. Jadi semua koin-koin emas ini ditemukan di Kampung Pandi dalam jumlah yang cukup banyak bersamaan dengan ditemukannya koin-koin Turki Utsmani. Setelah menelusuri peninggalan Ottoman di kompleks kuburan Tengku di Bitai yang berlokasi di Desa Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, koin emas yang ditemukan di Kampung Pandi pada tahun 2013 silam menjadikan bukti lainnya kedekatan Turki dengan Aceh. Pada kesempatan berkunjung ke kompleks makam Azimah, yakni keturunan ke-20 dari delegasi militer Turki Utsmani yang pertama datang ke Aceh pada tahun 1567 silam, menyebut di Bitai ini terdapat satu akademi militer dan satu akademi agama bernama Baitul Maqdis. Boleh jadi itu sebab disebut Kampung Bitai. Kali ini Serambi On TV pada Selasa 16 Februari 2021 berkesempatan melihat langsung beberapa koin kuno peninggalan zaman Kesultanan Turki Utsmani yang ada di Aceh. Ditemani oleh Irfan M. Nur, Serambi On TV melihat koin-koin kuno yang tersimpan rapi di Museum Pedir yang berlokasi di Punge Blangcut, Kota Banda Aceh. Direktur Pedir Museum Maskur Syafruddin menerangkan terkait koin emas yang ia simpan. Berikut laporannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan bagaimana hubungan antara Aceh dengan Turki Utsmani. Nah, jika kita berbicara tentang Aceh dengan Turki Utsmani, ini merupakan suatu hal yang cukup besar karena kita membicarakan dua kawasan yang jauh berada berada dalam jarak yang cukup jauh. Jadi istilahnya kita melihat bahwa bagaimana kepak Islam, kepak sayap antara Islam di timur dan di barat. Jika kita melihat bahwa Turki Utsmani baru didirikan dinastinya itu oleh Utsman bin Ertugrul itu pada tahun 1299 Masehi. Kita melihat bahwa di sini di Asia Tenggara, di Aceh tepatnya, di Sumatra Pasai, Sultan Al-Malik As-Saleh itu 1297 wafat. Artinya 2 tahun setelah wafatnya Sultan Al-Malik As-Saleh di Sumatra Pasai, di Aceh Utara hari ini, baru kemudian Utsman bin Ertugrul mendirikan dinasti Utsmaniyah. Ini kalau kita berbicara tentang dua negeri yang berjauhan ini untuk latar belakang sejarahnya. Kemudian kita melihat bahwa yang paling dapat kita buktikan secara sejarah menurut dokumen-dokumen ataupun bukti-bukti yang ada, bahwa Aceh baru menjalin hubungan dengan Daulah Utsmaniyah atau kekhalifahan Turki Utsmani itu pada abad ke-16, iaitu pada saat Aceh dalam sekian tahun melakukan penaklukan Melaka di bawah tangan Portugis. Hingga kemudian Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar mengirimkan surat kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan kemudian mendapatkan balasan dari putranya yaitu Sultan Selim II bin Sulaiman Al-Qanuni kepada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Ini jejak pertama yang menghubungkan antara Aceh dengan Turki Utsmani pada abad ke-16. Jadi kita temukan memang beberapa arsip surat yang dikirimkan oleh Sultan Aceh kepada Utsmaniyah, begitu juga surat balasan dari Utsmaniyah kepada Sultan Aceh itu hari ini disimpan di arsip negara di Ankara di Turki. Kemudian jejak-jejak lainnya yang dapat kita temukan iaitu suatu penemuan yang cukup monumental pada tahun 2013, tepatnya pada bulan November, tentang masyarakat Aceh itu dihebohkan dengan penemuan koin emas yang cukup banyak
di Kampung Pandi, iaitu kalau hari ini sekitar 30 meter dari kompleks makam Sundusul Balad yang berada di Kampung Pandi, yang lokasinya itu di tambak-tambak warga. Penemuan koin itu pada 2013 itu cukup menggemparkan para peneliti sejarah, karena ternyata tidak hanya koin-koin emas dari era Kesultanan Aceh yang ditemukan di Kampung Pandi itu sendiri. Jadi selain koin-koin emas ataupun dirham Sultan-Sultan Aceh dari abad ke-16 hingga abad ke-17, ditemukan pula ribuan koin dari masa kekhalifahan ataupun Daulah Osmaniyah di Turki yang ditemukan di Kampung Pandi. Jadi ada beberapa khalifah yang sudah kita identifikasi Sultan Utsmani yang koinnya ditemukan di Kampung Pandi. Itu pertama adalah Sultan Selim I ataupun Selim bin Bayazid, kemudian anaknya Sultan Sulaiman bin Selim atau yang terkenal dengan Sulaiman Al-Qanuni. Ini orang yang dikirimkan surat oleh Sultan Aceh. Kemudian Sultan Selim II bin Sulaiman, orang yang membalas surat Sultan Aceh ini. Nah, jadi bala bantuan yang diminta oleh Sultan Aceh berupa kapal, berupa meriam, itu semua didatangkan pada masa Sultan Selim II, putranya Sulaiman Al-Qanuni. Kemudian satu lagi koin Sultan Murad bin Bayazid. Jadi ada 4 khalifah Osmaniyah yang koin emasnya ditemukan di Kampung Pandi. Selain itu juga ditemukan koin-koin emas dari Italia, Fenisia Italia tahun 1575 juga dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi kalau kita melihat tentang penemuan koin-koin emas yang ada di Kampung Pandi ini cukup menghebohkan, karena memang ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak. Itu berbicara koin-koin yang ditemukan di Kampung Pandi. Nah, selain di Kampung Pandi itu sendiri, di Aceh secara keseluruhan, secara umum, kita juga menemukan koin-koin serupa, walaupun tidak dalam jumlah yang cukup banyak, ataupun mungkin juga tidak dalam yang berbahan emas ataupun dinar. Kita juga menemukan koin-koin Utsmaniyah yang berbahan perak dan berbahan tembaga, yang ditemukan oleh warga maupun yang memang disimpan secara turun-temurun. Pada tahun 2016 kita menemukan ada 5 keping koin perak atas nama Sultan Sulaiman bin Salim atau Sulaiman Al-Qanuni, kemudian atas nama Sultan Sultan Abdul Hamid II, kemudian Sultan Abdul Majid dan Sultan Rashad, iaitu khalifah setelah Sultan Abdul Hamid II di Turki pada abad ke-19 atau awal abad ke-20. Jadi koin-koin serupa juga ditemukan di kawasan lain di PD sampai ke Aceh Utara. Kemudian satu hal juga yang menarik, bahwa masyarakat Aceh juga melakukan kreasi, artinya koin-koin Utsmaniyah ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh sebagai perhiasan kemudian hari. Jadi dia dijadikan sebagai leontin kalung, kemudian gelang atau perhiasan lainnya. Ini yang dapat kita temukan. Kemudian ada juga kita temukan beberapa arsip, misalnya yang berbahasa Utsmani di Aceh. Jadi ada beberapa misalnya yang seperti ini. Ini surat-surat yang belum dapat kita identifikasi, tapi dia menggunakan bahasa Utsmani. Jadi huruf Arab bahasa Utsmani. Ini juga kita temukan di Aceh sebanyak 28 lembar. Dan ini biasanya terselip dalam naskah-naskah yang ditemukan di masyarakat Aceh. Kita juga mempunyai koleksi mushaf Al-Quran yang ditulis dengan gaya Utsmani. Kemudian pada bagian pinggir dari setiap permulaan surat itu ditulis dalam bahasa Utsmaniyah. Untuk koin-koin emas yang ditemukan di Kampung Pandi ini ini contoh koin-koinnya. Jadi ada Sultan Alauddin Ri'ayat Shah Al-Qahar, atau pada koinnya disebut dengan Alauddin bin Ali, kemudian Ali bin Alauddin atau Ali Ri'ayat Shah bin Alauddin Al-Qahar, kemudian Sultan Salahuddin, hingga pada masa Sultanah. Di koin-koin ini ditemukan di Kampung Pandi dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam identifikasi yang sudah kita, dalam
penelitian yang kita buat pada tahun 2018, saya mencoba melacak koin-koin Kampung Pandi yang ditemukan 2013 itu ke mana saja jalur istilahnya perpindahan koinnya, di mana saja sekarang dikoleksi, baik di Museum Aceh maupun di kolektor-kolektor yang ada di Aceh ataupun di luar Aceh. Itu koin yang ditemukan di Kampung Pandi tidak kurang dari 7.000 keping. Itu yang berbahan emas. Belum lagi koin-koin yang berbahan timah ataupun berbahan perak. Kemudian ini koin perak atas nama Sultan Selim bin Sulaiman. Kemudian ada koin Sultan Sulaiman bin Selim ataupun Sulaiman Al-Qanuni. Kita juga punya koin Sultan Abdul Hamid II, khalifah yang terkenal pada abad ke-19 itu. Pada tahun 2019 kita berkesempatan untuk memaparkan tentang jejak hubungan Aceh Turki di Üsküdar di Istanbul, dan kemudian kita cetak buku Jejak Sejarah Hubungan Aceh Turki. Di sini kita memaparkan bagaimana sejarah hubungan awal antara dinasti Daulah Osmaniyah di Turki dan Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Karena hubungan yang selama ini diperbincangkan ataupun yang paling diingat mungkin adalah pada abad ke-16 ketika bantuan Turki itu datang ke Aceh berupa meriam. Kita mengenalnya dengan istilah meriam nada secupak, kan? Hingga kemudian ada perkampungan Bitai di sini, kan, yang diyakini sebagai perkampungan orang-orang Turki, dan kemudian mereka mendirikan asrama militernya di situ. Jadi banyak sekali memang tinggalan-tinggalan sejarah yang dapat kita lihat. Akan tetapi pada abad ke-19 juga kita berurusan kembali dengan Turki Utsmani. Jadi Sultan Aceh, Sultan Mansur itu mengirimkan beberapa kali surat kepada Khalifah Abdul Majid, ayah daripada Abdul Hamid II waktu itu. Jadi beberapa kali surat dikirimkan, kemudian juga surat-surat yang ditulis oleh diplomator beliau, Muhammad Aghuth Saiful Alam Shah. Kemudian ada surat-surat yang juga ditulis oleh Habib Abdul Rahman Az-Zahir. Hingga masa Sultan Muhammad Daud Shah itu mereka masih mengirimkan surat kepada Osmaniyah yang menggambarkan sikap loyalitas orang Aceh ini kepada Osmaniyah karena khalifahan berada di sana. Jadi orang Aceh menggantungkan harapan kepada Turki Utsmani dalam masa-masa Aceh sedang berperang dengan kolonial Belanda. Ini sebuah peta yang ditulis oleh Muhammad Aghuth Saiful Alam Shah, diplomat Sultan Mansur Shah, yang dikirimkan ke Turki Utsmani bersamaan dengan surat-surat lainnya. Jadi di sini kita melihat gambaran tentang negeri-negeri Muslim di Asia Tenggara, yang pada beberapa negeri ada 11 bandar. Ini adalah ada kajiannya. Ada 11 bandar yang Sultan Aceh menempatkan wazir. Jadi sampai ke Bali ini ada Wazir Shah Mansur, ada Wazir Sultan Aceh. Jadi di sini di bandar Acehnya ada Sultan Mansur, Sultan Aceh. Kemudian ada 11 bandar lainnya yang Sultan Aceh menempatkan wazirnya, wakil kepada beliau. Ada Bandar Minangkabau, Wazir Shah Mansur, Bandar Daik, Wazir Shah Mansur, Bandar Selangor, Wazir Shah Mansur, Bandar Kedah atau Kedah di Malaysia, Fatani, Terengganu, Pahang juga ditempatkan oleh Sultan Mansur. Kemudian ada Bandar Banjar di Kalimantan, ada Bandar Bone di Sulawesi, ada Bandar Semarang di Jawa, dan Bandar Bali, Wazir Shah Mansur Aceh. Jadi ada 11 bandar. Kemudian di sini juga kita lihat semua bandar-bandar Muslim ini ditulis oleh Muhammad Aghuth di sebelah kiri dan kanan Pulau Sumatera sampai ke Pulau Bali, Kalimantan dan Sulawesi. Ini dibuat oleh Muhammad Aghuth Saiful Alam Shah, dan kemudian di sini dibubuhkan cap beliau. Ya, pertama ini adalah gambar surat pertama sekali yang dikirimkan oleh Sultan Aceh kepada Daulah Osmaniyah, pada khalifah di Turki, yang isinya adalah memohon bantuan Osmani untuk membantu Aceh, membantu terutama dalam peralatan militer untuk menyerang Portugis yang ada di Melaka. Surat ini sekarang disimpan di Arsip Negara di Ankara, Turki, dan ini sudah dipublikasi melalui buku korespondensi Turki Indonesia ya oleh perusahaan Hitai tahun 2017.
Kemudian ini adalah koin emas yang tadi saya katakan, koin-koin emas Utsmani yang ditemukan di Aceh, di Kampung Pandi tepatnya. Jadi ada Sultan pertama di sini adalah Sultan Salim bin Bayazid ataupun Salim pertama, yang merupakan tokoh yang mendeklarasikan khalifah di Turki untuk pertama kalinya setelah perpindahan khalifah dari Mesir. Kemudian ada koin Sultan Sulaiman bin Salim atau Sulaiman Al-Qanuni. Jadi koin-koin emas Utsmani ataupun Turki ini yang ditemukan di Kampung Pandi ini rata-rata adalah cetakan Mesir dan cetakan Konstantin atau cetakan di Istanbul.